Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Wadatul Alia, saya dari kelas A2 PGSD 2019 akan menjelaskan mengenai penaksiran penjumlahan dan selisih pada bilangan cacah. Adik-adik, jangan lupa isi daftar hadir online ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, sebelum dimulai, ada indikator dan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, indikatornya ada dua. Yang pertama, memahami penjumlahan dan selisih dua bilangan cacah. Nah, yang kedua, memecahkan masalah penaksiran dari penjumlahan dan selisih dua bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran jumlah dan selisih dengan benar. Nah, yang kedua, setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran jumlah dan selisih bilangan cacah dengan benar. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai penaksiran, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai pembulatan. Yuk, simak video berikut. Tetap semangat ya! Nah, adik-adik, materi kali ini mengenai pembulatan dan penaksiran pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Simak baik-baik ya! Nah, materi yang pertama ada pembulatan. Pembulatan merupakan kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Nah, di sini ada 4 bahasan. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Yang ketiga, pembulatan ke ribuan terdekat. Dan yang terakhir, pembulatan desimal. Pembahasan pertama yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Kata kuncinya yaitu 5. Ingat ya adik-adik, kata kuncinya adalah 5. Contoh, 18 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi. Nah, caranya itu kita lihat angka satuannya 8. Nah, 8 itu di atas 5. Jadi, 18 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20. Selanjutnya, ada pembulatan ke ratusan terdekat. Kata kuncinya yaitu 50. Contohnya, 215 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi. Caranya, kita lihat puluhan yang ada di 215, yaitu 15. Nah, 15 itu di atas 50 atau di bawah 50 sih? Nah, 15 itu di bawah 50. Jadi, 215 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Bagaimana? Tetap semangat kan? Kita lanjut yuk ke pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, kali ini kata kuncinya 500. Ingat ya, kata kuncinya 500. Nah, di sini ada contoh 4.400 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi. Nah, caranya kita lihat ratusan yang ada di 4.400 itu berapa? Nah, ratusannya itu 400. 400 itu di atas atau di bawah 500? Nah, 400 itu di bawah 500. Jadi, 4.400 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 4.000. Nah, yang terakhir ada pembulatan desimal. Kata kuncinya yaitu 5. Ingat ya, kata kuncinya yaitu 5. Contohnya, 4,52 dibulatkan sampai satu tepat desimal adalah. Caranya itu, lihat angka yang paling kanan atau angka yang terakhir, yaitu 2. Nah, 2 itu di atas atau di bawah 5 sih? 2 itu di bawah 5. Jadi, 4,52 sampai satu tepat desimal menjadi 4,5. Materi kedua yaitu penaksiran. Penaksiran merupakan hasil dari sebuah operasi hitung. Nah, di sini ada 4 bahasan adik-adik. Yang pertama, penaksiran penjumlahan bilangan cacah. Yang kedua, penaksiran selisih bilangan cacah. Yang ketiga, penaksiran pada pecahan. Dan yang terakhir, penaksiran pada desimal. Simak baik-baik ya.
Pembahasan pertama yaitu penaksiran penjumlahan bilangan cacah. Contohnya, taksirlah hasil penjumlahan berikut. 14 ditambah 26 sama dengan. Nah, caranya itu sama seperti pembahasan sebelumnya, jadi kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, 14 itu dibulatkan menjadi 10 karena 4 itu di bawah 5. Nah, 26 dibulatkan menjadi 30 karena 6 di atas 5. Nah, jadi 10 ditambah 30 sama dengan 40. Selanjutnya, ada penaksiran selisih bilangan cacah. Contohnya, taksirlah hasil berikut. 62 dikurangi 49 sama dengan. Caranya itu, kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, pembulatan kepuluhan terdekat itu, kata kuncinya yaitu 5. Jadi, 62 dibulatkan menjadi 60 karena 2 di bawah 5. Sedangkan 49 dibulatkan menjadi 50 karena 9 di atas 5. Jadi, 60 dikurangi 50 yaitu 10. Selanjutnya, ada penaksiran pada pecahan. Contohnya, 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan. Nah, caranya itu, ini sudah tersedia garis bilangan yang dimana yang pertama ada 0, yang kedua ada 1/5, yang kedua 2/5, yang ketiga ada 3/5, dan yang keempat ada 4/5, dan yang terakhir itu ada 5/5 atau sama dengan 1. Nah, kita lihat dulu nih, 3/5 itu lebih dekat dengan 1, maka taksiran terbaik 3/5 adalah 1. Sedangkan 2/5 lebih dekat dengan 0, maka taksiran terbaik 2/5 adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa taksiran dari 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Yang terakhir, ada penaksiran pada desimal. Kata kuncinya, perhatikan angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka ditaksirkan atau dibulatkan ke bawah. Jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka ditaksirkan atau dibulatkan ke atas. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu 27,8 dikurangi 14,2 sama dengan. Nah, caranya itu 27,8 ditaksirkan ke atas menjadi 28 karena angka di belakang komanya yaitu 8, sedangkan 8 itu di atas 5. Nah, jadi ditaksirkan ke atas. Selanjutnya ada 14,2 ditaksirkan ke bawah menjadi 14 karena angka di belakang koma yaitu 2, sedangkan 2 di bawah 5. Maka dapat disimpulkan 28 kurangi 14 sama dengan 14. Nah, adik-adik, sekian penjelasan mengenai pembulatan dan penaksiran pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pembulatan dan penaksiran mempunyai pengertian yang hampir sama dan saling berkaitan. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa penaksiran dilakukan khusus untuk mencari nilai terdekat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.